Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh Ketua Nonaktif KPK Firly Bahuri terkait sah tidaknya penetapan tersangka dirinya dalam kasus dugaan pemerasan mantan-mantan Syahrul Yassin Limpo atau SYL. Putusan ini dibacakan oleh Hakim Tunggal Imelda Herawati pada hari Selasa, 19 Desember di PN Jakarta Selatan. Hakim menyatakan gugatan yang diajukan Firly tidak dapat diterima. Selain itu, Hakim juga telah mengabulkan eksepsi dari pihak Polda Metro Jaya, sehingga penetapan Firly Bahuri sebagai tersangka dinyatakan sah. Adapun beberapa pertimbangan Hakim atas putusan itu ialah bukti yang diserahkan Firly tidak kuat. Sebagaimana diketahui, sidang pra-peradilan tersangka Firly telah digelar sejak Senin 11 Desember 2023. Firly mengajukan permohonan sidang tersebut setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Ditreskrimsus Polda Metro Jaya pada Rabu 22 November 2023. Firly ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi berupa pemerasan, penerimaan gratifikasi, hadiah, atau janji. Dia diduga melakukan permintaan uang kepada Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo terkait pengusutan atas laporan korupsi di lingkungan Kementan. 2. Ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016. Dengan demikian, maka terhadap dalil permohonan pemohon tersebut haruslah dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima atau niet onafhankelijk velkracht. Menimbang bahwa atas eksepsi termohon tersebut, dalam repliknya, pemohon menyatakan pada pokoknya sebagai berikut. 1. Bahwa tidak benar keseluruhan dalil yang dinyatakan oleh termohon pada bagian dalam eksepsi, sebagaimana yang termaktub dalam jawaban termohon. 2. Bahwa mengenai tidak sahnya surat perintah penyidikan dan tindakan penyidikan jelas merupakan bagian dari kewenangan Majelis Hakim Pra-Peradilan untuk memeriksa, menilai, dan memutus sebab penetapan tersangka yang diakui oleh termohon sebagai salah satu objek limitatif pada suatu permohonan pra-peradilan dapat dilakukan setelah sebelumnya dilakukan serangkaian tindakan penyidikan terlebih dahulu, yang di mana serangkaian tindakan penyidikan tersebut dilakukan berdasarkan adanya surat perintah penyidikan. 3. Bahwa kewenangan Majelis Hakim Pra-Peradilan jangan dimaknai dan dibatasi dalam artian sempit, karena penetapan tersangka baru bisa dilakukan apabila telah ada tindakan penyidikan yang benar dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta surat perintah penyidikan yang dibuat dengan setia berpedoman pada KUHP dan Perkap 6 tahun 2019, niscaya akan menghasilkan penetapan tersangka yang benar dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan pula, sehingga dengan demikian tidak terbantahkan apabila surat perintah penyidikan dan tindakan penyidikan jelas merupakan objek pra-peradilan serta bagian dari kewenangan Majelis Hakim Pra-Peradilan untuk memeriksa, menilai, dan memutus suatu permohonan pra-peradilan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.